فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري. Jadi bersyukur itu hanya bisa dipahami kepada mun'im yang dapat manfaat dengan syukur itu. Lah sedangkan Allah itu tidak dapat manfaat sedikit pun dari makhluknya. Makhluknya yang dapat manfaat. Maka syukur kepada Allah itu gimana? Bisa dipahami. Allah itu tidak perlu dengan makhluknya. Kalau syukur pada raja, syukur pada orang tua bisa dipahami. Kamu dikasih bekal sama orang tua, kamu syukur orang tua, ngaji yang beneran. Karena kamu tahu bahwa kalau ngaji beneran, kamu jadi orang alim, jadi orang baik, orang tua kamu kan senang dapat manfaat. Oh, anaknya hafid Quran sekarang. Baik di dunia pun di akhirat. Di akhirat, oh nanti saya akan dapat syafaat anak saya. Jadi kalau syukur pada Tuhan itu gimana? Tuhan itu nggak perlu dengan manusia. Bagaimana caranya itu? Nggak masuk akal syukur pada Tuhan itu sebetulnya. Maka ini mau dijelaskan mau Ghazali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu 'abdin su'ila an halin fa huwa baina an yashkura aw yashkuwa aw yaskuta. Setiap hamba yang ditanya mengenai satu keadaan, maka dia ini antara dia bersyukur atau dia mengeluh atau dia diam. Fasyukru ta'atun wa syakra maksiatun qabihatun min ahli din. Syukur itu adalah ta'at, mengeluh itu adalah maksiat yang buruk dari ahli agama. Wa kaifa la takbahu asyakwa min malikil muluk, bagaimana tidak buruk mengeluh dari rajanya segala raja, mengeluhkan Allah. Wa biyadi kulli syai', dan di dalam kekuasaannya segala sesuatu. Mengeluh ila abdin mamlukin, kepada hamba yang dimiliki, yang dikuasai. Mamluk ini bukan maluk. La yaqdiru ala syai'in, yang tidak mampu apapun. Jadi mengeluh itu kelihatannya kayak bukan salah, bukan dosa. Tapi kalau kita renungi itu sangat jelek tuh mengeluh. Karena berarti kamu itu mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala, Malikul Muluk Arhamur Rahimin, kepada hamba yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Sebagaimana kata-kata syair, wa idza syakauta ila bani adama fa innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Wa idza syakauta ila bani adama fa innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Kalau kamu mengeluh kepada anak Adam, berarti kamu tuh mengeluhkan yang maha penyayang, kamu keluhkan, kamu laporkan kepada yang tidak punya sayang kepada kamu. Orang mengeluhkan musuhnya, orang mengeluhkan kekasihnya, ibunya, ayahnya, dikeluhkan, dilaporkan kepada musuhnya. Kira-kira buruk apa enggak? Kamu datang pada musuh kamu, laporan, ibu saya ini mukul saya. Padahal ibu kamu itu mukul kamu karena sayang sama kamu. Kamu laporkan pada musuh kamu yang akan memenggal kepala kamu. Gimana itu? Apa enggak lucu kamu itu? Begitulah nasibnya orang-orang yang mengeluhkan nasibnya kepada makhluk. Falahra bil amdi, maka yang paling pantas, yang paling layak bagi seorang hamba, ilam yuhsi sabra, bila dia tidak bisa membaiki sabar al bali, atas bala, wal qadha ilan qadha wa adha, dan telah menyampaikan bin fa adha bi, dan telah menyampaikannya
Al-dhafu kelemahan ila syuraka kepada pengeluh, antakuna syakwa ilallah, hendaklah adanya keluhannya dia itu kepada Allah. Kalau terpaksa mengeluhlah kepada Allah, jangan mengeluh kepada makhluk, karena Allah lah yang bisa menolong kamu. Mestinya itu orang itu jangan mengeluh kepada Allah itu. Tapi kalau terpaksa mengeluh, ya, mengeluhlah kepada Allah, jangan mengeluh kepada makhluk. Ini aslinya begitu. Tapi kalau ada orang mengeluh kepada Allah itu karena menampakkan kelemahannya, itu akhirnya fadu'ai wabtihali syahidun li biftiqari, jadinya begitu. Sebagaimana Nabi di Taif, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ini bukan Nabi mengeluh, tapi itu Nabi itu menampakkan kedhaifannya, ingkisarnya, kelemahannya di depan Allah. Makanya seperti orang itu tidak salah paham dengan doa Nabi ini. Doanya diakhiri dengan illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Asalkan engkau tidak marah, saya tidak peduli. Nah, jadi kalau membaca doa itu yang komplit. Kalau ilaika ashkuta nanti jadi mengeluh jadinya. Tapi kalau sudah disempurnakan illam yakun bika alayya ghadab fala ubali, wah, ini berarti tidak mengeluh Nabi itu. Asalkan kau ridho ya Allah, saya tidak peduli. Ditambahi lagi lakal udba hatta tarda, lakal udba hatta tarda. Lakal udba hatta tarda itu maksudnya bagaimana? Jadi buatlah apa yang kau suka ya Allah, asalkan kau ridho. Laka bagi kau al-qudba, rujuk. Jadi saya akan buat apa saja, rujuk ilaika, saya akan buat apa saja sehingga engkau ridho. Jadi antara makna lakal udba hatta tarda. Fawal mubli wal qadir ala izalatil bala, dialah yang memberi bala dan dialah pula yang berkuasa untuk menghilangkan bala itu. Wadilul abdi li maula wa izzun, kehinaan seorang hamba kepada Tuhannya adalah kemuliaan. Menghinakan diri tapi di depan Allah itu kemuliaan. Ana abdun sara fakhri dimna faqri wabtirari, saya ini hamba yang kebanggaanku di dalam kefakiraku dan kejepitku. Ana abdun sara fakhri dimna faqri wabtirari. Ini syairnya Wali ini. Ini syairnya Wali ini, mana ajib nih kata-katanya. Hakikat tauhid ini. Wadil abdi, kehinaan hamba li maula kepada Tuhannya, izun adalah kemuliaan, wa syakwa ilaihi wa ila ghairi dhillun, mengeluh kepada selain Tuhannya adalah kehinaan. Wa idharu dhulli lil abdi ma'akawni abdan mithlahu dhillun qabihun, menampakkan kehinaan kepada hamba padahal hamba itu adalah hamba serupa dia juga, adalah kehinaan yang jelek. Mengeluh kepada hamba itu sudah jelek. Menampakkan kehinaan kepada hamba sedangkan dia ini juga hamba, sama-sama hamba, tidak kepada Allah, itu adalah sangat-sangat jelek. Jadi masih melarat, masih cemet gepeng ini menteles no Kang. Menteles iki ya ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ngono lho. Aja wis ra ndek dhuwit, ino sisan, ingah-ingi njaluk ning makhluk. Mengeluh sisan. Kula niki terus pundi?
urip kula iso ngeten, rezeki pas-pasan. Nah. Wong ngene iki pantes dibelah. Oleh Allah dikasih iman, dikasih Islam, dikasih amal, lo nggak disyukuri. Gue ngeluh nih urusan mangan tewel gue. Qala Allah Ta'ala innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Sesungguhnya orang-orang yang kamu sembah selain Allah tidak memiliki untuk kamu rizki, maka carilah rizki di sisi Allah, sembahlah Allah, syukurilah Allah. Wa qala ta'ala innal ladzina min dunillah, sesungguhnya perkara-perkara yang kamu sembah selain Allah, ibadun amsalukum, adalah hamba-hamba seperti kamu juga. Fasyukru bilisan min jumlati syukri, maka syukur dengan lisan termasuk golongan syukur. Wa qad ruwiya anna wafdan qadimu ala ammu Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Diriwayatkan telah datang satu delegasi utusan sowan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Faqama syabun yatakallam, maka berdirilah seorang pemuda untuk berbicara. Faqala Umar, Al-Kabir, Al-Kabir, mestinya begitu tuh. Al-Kabir apa Al-Kabir? Kalau hadisnya itu kabir, bukan dia al ya. Mestinya Al-Kabir, Al-Kabir. Bagaimana itu? Al-Kabir tulisannya. Semua? Ya enggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya yang paling munasib Al-Kabir ini, bukan Al-Kabir. Al-Kabir, Al-Kabir. Dulukan yang tua, yang ngomong itu dulukan yang tua. Kalau hadisnya asalnya kabir itu. Ini hadisnya Muhayyisah di Bukhari ada. Ketika ada orang Islam dibunuh di tengah-tengah orang Yahudi itu loh. Faqala ya Amirul Mukminin law kana al-amru bisin. Laukana seumpama adanya al-amru, perkara itu, urusan itu bisini ditentukan dengan umur, lakana fil muslimin man huwa asannu minka, tentu ada di kalangan orang-orang Islam yang lebih tua dari engkau. Jadi ada anak muda tahu-tahu ngomong delegasi itu, maka Sayyidina Umar mengatakan ngomong yang tua gitu loh, dulu kan yang tua. Maka orang muda itu dia nggak mau. Ya Amirul Mukminin, kalau permasalahan itu ditentukan umur, nah di kalangan orang Islam itu yang lebih tua dari kamu banyak, kok kamu jadi Amirul Mukminin? Gimana kamu itu? Kamu berarti nggak layak jadi Amirul Mukminin, yang lebih tua banyak. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tidak menjawab. Ya takalam, yo ngomong, pinter iki. Pinter ngengkel. Nah, ya ngomong ngengkel piye ya ngomong. Faqala lasna wafdar raghbah wala wafdar rahbah. Kami ini bukan delegasi karena ingin sesuatu dan bukan pula delegasi karena takut sesuatu. Amar raghbah faqad awsalaha ilaina fadluk. Adapun apa yang kami inginkan telah sampai kepada kita, telah menyampaikannya kepada kita. Keutamaan Tuhan itu mengakibatkan apa yang kita inginkan sudah sampai semua, nggak perlu kami usul. Wa amarobah fakat amannana minha adluk. Adapun rasa takut maka telah membuat aman kepada kita dari rasa takut itu keadilan engkau. Wa inna nahnu wafdu syukri, kami ini delegasi untuk terima kasih. Ji'na kana syuruka bilisan wa nangsorif, kami mensyukuri Tuhan dengan lisan kami, kemudian kami akan pulang. Fahadiya usulu ma'ani syukri al-muhaytah bimajmi mahaikadhi, ini adalah dasar makna syukur yang meliputi dengan kumpulan hakikatnya syukur.
Wa amma qaulu man qala inna syukra wal i'tiraf bi ni'matil mun'im ala wajhil khudu' fa huwa nadharun ila fi'lil lisan ma ba'd ahwalil qalb. Adapun perkataan ulama yang mengatakan bahwasanya syukur itu adalah mengakui nikmatnya mun'im dengan jalan tunduk, maka ini adalah memandang kepada perbuatan lisan bersama sebagian keadaan hati. Ini ada ulama mengatakan syukur itu adalah mengakui nikmatnya mun'im. Ini hati. Ini i'tiraf, ini pengakuan ini dengan lisan. Wala wajhil khudu' dengan jalan ketundukan, ini hati. Tapi ini belum komplit. Yang saya ceritakan tadi itulah yang komplit. Maksudnya begitu. Di tarifnya para ulama mengenai syukur ini nggak ada yang komplit. Wa qaulu man qala inna syukra wa thana 'alal muhsin bi dzikri sani nadhur ila mujarrad amal lisan. Perkataan orang yang mengatakan syukur adalah menyanjung muhsin dengan menceritakan kebaikannya, ini adalah memandang kepada hanya perbuatannya lisan. Wa qaul qailina syukra wal i'tikaf ala bisati syuhud bi tammi hadits hurmah. Perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya syukur adalah i'tikaf, menetapi ala bisati sujud atas hamparan menyaksikan nikmat Allah, bidamati hifdzil hurmah, dengan terus menerus menjaga adab kehormatan. Syami'un adalah mengumpulkan liakti ma'ani syukri, kepada sebanyak-banyak makna syukur. La yasyudu, tidak lepas minhu dari makna syukur tadi, ila amal lisan, kecuali amal lisan. Sebagian ulama mengatakan syukur itu adalah menetap, duduk menetap di atas hamparan menyaksikan nikmat Allah. Ini kata-kata kiasan. Dengan menjaga kehormatan, menjaga adab, duduk melihat nikmat-nikmat Allah dengan menjaga adab. Tapi ini sudah makna-makna syukur sudah masuk semua itu. Karena menjaga adab itu ya menjalankan perintah dan sebagainya, jauhi larangan dan sebagainya. Tetapi ini bilisan belum, ini masih kurang juga, masih belum sempurna itu tarifnya. Wa qawlu hamdun al-qassar syukrun ni'mah antara nafsaka fi syukri tufailian. Perkataan hamdun al-qassar, syukur nikmat adalah engkau memandang diri kamu di dalam syukur itu adalah tufailian, sebagai orang yang tidak layak. Di syukur itu kamu memandang bahwa kamu itu tidak layak untuk syukur. Jadi syukur menyatakan ya merasa tidak layak, merasa malu, tidak layak dikasih nikmat dan tidak layak untuk syukur. Isyaratun adalah isyarat ila ma'nal ma'rifah, kepada makna ma'rifat mima'ani syukri, di antara makna-makna syukur faqatu saja. Wa qul Junaid asyukru alla tara nafsaka ahlan ni'mah. Perkataan Junaid, syukur adalah engkau memandang diri kamu tidak layak untuk dikasih nikmat. Isyaratun adalah isyarat ila halin, kepada keadaan min ahwal qalbi, daripada keadaan-keadaan hati ala khusus, secara khusus. Wa ulai, mereka itu aqwalum, aqwal mereka, tu'arribu an ahwalim, adalah menjelaskan mereka keadaan hati mereka. Walidzalika tahtalifu wajbaduhum, karena itulah berbeda-beda jawaban mereka, wala tatafiqu, dan tidak mufakat. Tsumma qad yahtalifu, kemudian kadang-kadang berbeda-beda jawab kulli wahidin, jawabnya setiap orang, fi halatin, dalam dua keadaan. Lianam, karena mereka la yatakallamun, tidak berbicara an halatihim arrohinah, kecuali keadaan mereka yang sekarang, al-ghalibati, yang ghalib alaihim, atas mereka. Ghalib itu yang dominan. Isyghalan, karena sibuk, bima yahumuhum, dengan perkara yang mementingkan mereka. Amala yuhimuhum, meninggal perkara yang tidak penting bagi mereka. Ibarat mutasawwifin itu kadang-kadang jawabannya itu berbeda-beda, karena mereka itu bukan ingin pembahasan ilmiah, tapi mereka ini
ingin menjelaskan apa yang ada dalam hati saja. Kadang-kadang beda-beda, bahkan satu orang jawabannya berubah-ubah. Itu orang dakwah itu kan bukan orang tahqiq ilmi, makanya kadang-kadang jawabannya itu berubah-ubah. Dakwah itu yang paling penting apa toh? Kadang-kadang para masyhur jawab, dakwah yang paling penting itu ada kerisauan terhadap keadaan umat, itulah dakwah. Karena tanya dakwah yang paling penting apa? Yang paling pentingnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan, 5 amal wujud, itu yang paling penting. Kalau sudah ada itu, nanti yang lain-lain datang semua. Loh kok beda-beda ya? Itu 40 hari dihitung dari rumah apa dihitung dari mulai bayan hidayah? Dihitung dari rumah atau sudah keluar? Nanti ditanya lagi, enggak, dihitung mulai bayan hidayah. Oh, itu rumah kan baru itu belum mulai. Nah, nanti bertanya, oh bukan dihitung dari bayan hidayah yang dinidomudin. Maksudnya sesuai orang itu meningkat. Jadi jawabannya tiap saat bisa berubah. Saya ditanya santri juga berubah-ubah. Saya ini baiknya makomi apa terus ngaji, Pak? Oh, makomi saja, kamu hidupkan agama di rumah lebih penting. Ini kampung kamu nggak ada agama. Karena apa? Karena saya lihat itu dia ngaji itu sudah nggak jalan, nggak tawajuh. Tanya bagaimana saya? Tak khusus, jangan mikir-mikir rumah. Rumah serahkan sama Allah. Kamu di sini kalau amalannya makbul, nanti rumah dapat hidayat. Cerita Ashabul Kahfi kamu pahami, ngaji ngantuk saja. Nah, ini kok beda-beda jawabannya, Bang. Nah, orangnya beda-beda yang tanya. Agar orang tanya kepada Nabi, tanya bagaimana nasihati saya, la taghdab walakal jannah. Sebagian minta nasihat, la yazalu zanaka radban bi dzikrillah. Jadi setiap orang dijawab oleh Nabi sesuai dengan penyakitnya masing-masing, sesuai dengan permasalahannya masing-masing. ضمن فاقري